Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi tentang pidato persuasif. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui perbedaan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, dan pesan dengan tepat. Sekarang silakan siapkan alat tulis kalian, lalu catat poin-poin penting yang akan Ibu sampaikan. Yuk kita simak. Baik, kita bahas dulu pengertiannya ya. Berpidato adalah bentuk komunikasi satu arah berupa pengungkapan gagasan, pikiran, pembicara tentang suatu hal kepada audiens. Nah, apa itu audiens? Audiens adalah orang yang menyimak pidato. Nah, sedangkan orang yang menyampaikan pidato disebut orator ya. Nah, pidato itu banyak sekali jenisnya. Salah satunya adalah pidato persuasif seperti yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Apa itu pidato persuasif? Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengajak, dan membujuk pendengar untuk mengikuti keinginan orator secara sukarela. Berikut ciri-ciri pidato persuasif. Yang pertama, bersifat mendorong atau mengajak. Jadi, kalimat-kalimat atau kata-kata dalam pidato persuasif itu sifatnya mengajak atau mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, berisi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, dan pesan orator tentang suatu topik. Ini pada dasarnya sama ya, pidato lain juga sama, isinya itu gagasan, pikiran tentang suatu topik yang diangkat oleh orator itu sendiri. Nah, yang ketiga, bertujuan mempengaruhi, mengajak, dan membujuk audiens. Sesuai dengan pengertian yang tadi sudah Ibu jelaskan di awal, bahwa pidato persuasif ini tujuannya untuk mengajak, membujuk, atau mempengaruhi audiens untuk melakukan sesuatu yang diinginkan orator dengan sukarela. Yang keempat, cara penyampaiannya disesuaikan dengan kebutuhan para pendengar. Contohnya misalnya pada kegiatan berdemo, tentu saja cara penyampaiannya berbeda dengan kegiatan formal ya. Nah, kita masuk ke gagasan, pikiran, pandangan, arahan, dan pesan. Apa itu gagasan? Gagasan adalah ide pokok atau pokok pikiran yang ingin disampaikan oleh orator. Nah, lalu apa itu pikiran? Pikiran adalah gagasan dan proses mental. Proses mental itu banyak ya, salah satunya adalah proses berpikir. Artinya, gagasan yang disampaikan oleh orator sudah melalui proses berpikir yang panjang. Yang ketiga adalah pandangan. Pandangan adalah pendapat atau argumen untuk memperkuat gagasan tadi. Ingat, persuasif tujuannya adalah untuk mempengaruhi, maka argumen yang disampaikan harus kuat. Yang keempat, arahan. Arahan adalah petunjuk untuk melakukan sesuatu. Nah, tujuan pidato persuasif adalah agar audiens mengikuti apa yang disampaikan orator. Maka orator perlu memberikan arahan kepada audiens ya. Yang kelima adalah pesan. Pesan adalah suatu perintah, nasihat, permintaan, atau amanat untuk disampaikan. Jadi, setiap pidato persuasif pasti memiliki pesan tertentu untuk audiensnya. Sekarang kita masuk ke contohnya ya. Yang pertama ada contoh gagasan. Silahkan baca kutipan paragraf berikut. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Ada 3 tahap pada masa remaja ini, yaitu tahap remaja awal atau puber, tahap remaja pertengahan atau remaja, dan tahap remaja akhir usia 19 sampai 22. Pada masa peralihan ini, biasanya remaja mengalami krisis identitas karena remaja bukan lagi kanak-kanak, tetapi belum juga dianggap dewasa. Nah, ingat apa tadi pengertian gagasan? Ya, gagasan adalah ide pokok atau pokok pikiran. Maka gagasan pada paragraf ini adalah masa remaja adalah masa peralihan yang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap awal, tahap pertengahan, dan tahap akhir. Selanjutnya adalah contoh pikiran. Silahkan baca kutipan paragraf berikut ya. Remaja juga sangat memperhatikan penampilan. Ia senang berdandan dan bercermin berjam-jam. Rasa kesetakawanan dengan kelompok sebaya tumbuh kuat. Hal tersebut dapat dilihat dari perilaku sekelompok remaja bergaul, mulai dari cara berpakaian, cara berbicara, sampai cara berperilaku yang cenderung sama. Nah, maka pikiran dari paragraf tadi adalah
Selain memperhatikan penampilan, rasa kesetiakawanan remaja juga tumbuh kuat. Artinya di sini orator juga gak cuma menangkap gagasannya. Kalau gagasannya saja bisa saja cuma remaja sangat memperhatikan penampilan, tetapi karena ada proses berpikir, maka orator juga berpikir bahwa remaja itu rasa kesetiakawanannya juga tumbuh kuat, seperti itu ya. Selanjutnya adalah contoh pandangan. Silakan baca kutipan berikut. Ciri-ciri remaja yang paling menonjol adalah bersifat selalu ingin tahu serta selalu ingin mencoba dan bereksperimen. Mereka berusaha mencari identitas dirinya dengan menjauhkan diri dari orang tua. Tidak heran jika remaja lebih banyak mengagumi tokoh lain di luar orang tua sebagai idolanya. Ingat, pandangan itu adalah pendapat atau argumen untuk memperkuat suatu gagasan ya. Jadi pandangan pada paragraf ini adalah remaja lebih banyak yang mengagumi tokoh lain di luar orang tua sebagai idolanya. Jadi ini hanya pendapat dari penulisnya atau pendapat dari oratornya ya, untuk meyakinkan pada audiens bahwa remaja itu seperti ini loh, seperti itu ya. Selanjutnya adalah contoh arahan. Silakan dibaca paragrafnya. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk mencegah seseorang terjerumus pada pergaulan bebas. Yang pertama, dengan memperdalam ilmu agama sehingga mampu mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, dengan memilih teman bergaul. Pergaulan memberikan pengaruh yang besar terhadap perilaku seseorang. Yang ketiga, berani menolak apabila ada teman yang mulai mengajak pada pergaulan bebas. Yang keempat, mengalihkan energi untuk melakukan kegiatan yang positif dan bermanfaat. Ya, sebetulnya sudah terlihat ya bahwa paragraf ini tuh berisi arahan ya. Karena tadi ada pertama, kedua, ketiga itu sama dengan petunjuk ya. Jadi arahan tadi kan petunjuk ya. Nah, tapi kita persingkat, kita ringkas lagi menjadi upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pergaulan bebas. Pertama, dengan perdalam ilmu agama. Kedua, dengan memilih teman bergaul. Ketiga, berani menolak apabila ada teman yang mulai mengajak pada pergaulan bebas. Keempat, melakukan kegiatan yang positif dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah contoh pesan. Silakan dibaca paragrafnya. Tentunya bangsa ini tidak ingin generasi mudanya lemah dan moralnya hancur. Bangsa ini mengharapkan tunas-tunas muda yang kuat dan berakhlak baik. Kita harus memulainya dari sekarang saat usia mulai memasuki remaja. Nah, pesan itu bisa tersurat, bisa tersirat ya. Nah, jadi pesan dari paragraf tadi adalah membentuk remaja yang kuat dan berakhlak baik harus dimulai saat usia memasuki remaja atau sedini mungkin ya, seperti itu. Bisa dipahami? Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan dapat dipahami. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.